Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi Al-Quran Hadis kelas 11 Madrasah Aliyah Sederajat semester 1 rangkuman dari bab 1 Hakikat Penciptaan Manusia. Adapun sebelum kita beralih pada materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, baik. Pada bab ini kita akan membahas mengenai beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Nah, untuk ayatnya boleh teman-teman baca terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita akan baca terjemahnya bersama-sama. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Penjelasan ayat. Quran Surat Al-Mu'minun ini menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Proses penciptaan manusia diuraikan mulai unsur pertamanya, proses pertumbuhannya di dalam rahim, kemudian menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Sebuah rangkaian proses yang sekaligus menunjukkan keharusan adanya kerjasama yang baik antara kedua orang tua. Pada ayat 12 dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Dan pada ayat 13, dengan kekuasaan Allah, saripati yang berasal dari tanah tersebut dijadikan menjadi nutfah atau air mani. Kemudian pada ayat 14 dijelaskan bahwa ketika telah berada di dalam rahim seorang perempuan, dalam waktu 40 hari, nutfah berubah menjadi alaqah atau segumpal darah, kemudian berubah lagi menjadi mudghah atau segumpal daging, kemudian berubah lagi menjadi tulang belulang yang terbungkus daging, dan pada akhirnya berubah menjadi anak manusia. Nah, dari setiap fase ini, nutfah ke alaqah, kemudian alaqah ke mudghah, ini semuanya membutuhkan waktu sekitar 40 hari. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Penjelasan ayat. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa ketika seorang anak manusia dilahirkan ke dunia, dia tidak tahu apa-apa. Dengan kekuasaan dan kasih sayangnya,
Manusia dibekali dengan atribut pelengkap yang nantinya dapat berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Atribut-atribut tersebut ialah berupa 3 unsur penting dalam proses pembelajaran bagi manusia, yakni pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal pikiran. Nah, selanjutnya ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-32 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana." Penjelasan ayat. Dalam surat Al-Baqarah ini disampaikan informasi bahwa sebelum Allah menciptakan manusia yang pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam, hal tersebut sudah disampaikan kepada para malaikat. Dalam ayat tersebut terjadi dialog antara Allah dengan malaikat. Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah hendak menjadikan khalifah Allah di muka bumi, yaitu manusia. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Penjelasan ayat. Allah menegaskan di dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa tujuan dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam arti menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk, taat, dan patuh terhadap segala yang dikehendakinya. Ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan dalam kerangka ibadah tersebut harus menyeluruh dan total, baik lahir maupun batin. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. See you and thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.